Oke, di sini saya akan membahas mengenai isi modul dari kegiatan praktikum genetika ikan. Ini tampilan modulnya, sudah saya share juga sebelumnya. Modulnya dibikin tahun berapa ya, lupa lagi, 2018, disusun 2018. Sebelum-sebelumnya itu lembar kerja. Ini adalah tim teachingnya, pengajarnya, Dr. Ai, Bu Ai, Pak Ibnu, Pak Walim, dan juga Pak Ujang. Nah, di lembar selanjutnya ada latar belakang. Saya baca sedikit. Genetika ikan merupakan konsep dasar dari pemulihan ikan ya. Ini sama aja kayak yang di PowerPoint yang sudah saya jelaskan ketika responsi. Cakupan materinya pola pewarisan gen, genetika populasi yang hukum Mendel tadi. Lalu ada seleksi fenotip kuantitatif. Seleksi fenotip kuantitatif ini selective breeding ya. Terus ada program hibridisasi, eksploitasi varian genetik dominan, ada triploidisasi, ada genogenesis dan seks reversal. Nah, di sini tuh nggak ada transgenik, tapi biasanya di GC saya memberikan informasi-informasi dasar mengenai transgenik. Jadi ketika ada pengajar yang berbicara soal transgenik, teman-teman tidak akan terlalu bingung dengan apa yang dibicarakan. Jadi biasanya di genetik ini teman-teman bingung dengan istilah-istilah yang diberikan, padahal sebetulnya kalau teman-teman tahu istilah-istilah tersebut itu merupakan bahasa yang sebenarnya kita kenal sehari-hari. Sebagai contohnya fenotip. Fenotip itu ya ini fenotip. Ini tampilan saya ini, bentuk fenotip saya. Ini tampilan saya ini adalah ekspresi gen. Ekspresi gen yang saya punya, yang diberikan parent saya, yang diberikan ayah dan ibu saya, terhingga terekspresikan secara fenotip, jadinya kayak gini bentuknya gitu. Apakah ini lebih dominan ke ibu atau lebih dominan ke bapak? Ya, bentuk saya ini ya tinggal teman-teman ukur. Ya, secara meristik morfometrik, mulai dari warna kulit, mulai dari tinggi badan, mulai dari rambut ya, atau mulai dari bentuk rahang, bentuk muka dan lain sebagainya. Jadi fenotip ini ya ini gitu. Jadi ini adalah ekspresi dari genotip yang diwariskan oleh ayah dan ibu saya. Itu kan sebenarnya tidak terlalu bingung ya, tidak terlalu bingung untuk istilah-istilah tersebut. Nantilah dijelaskan lebih banyak lagi pada materi-materi yang diberikan di Google Classroom. Oke. Yang pertama ini pola pewarisan gen. Praktikum dengan topik pola pewarisan gen ini untuk mengenali genetika populasi bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui konsekuensi pewarisan gen berdasarkan hukum Mendel dalam suatu populasi yang menyangkut frekuensi gen, frekuensi alel, dan rasio genotip fenotipnya. Nanti ini akan dijelaskan lagi lebih jauh per materinya biar teman-teman tidak bingung. Silahkan dibaca. Di sini jelas ada teori dasarnya, nanti ada cara menghitung frekuensi gennya bagaimana dan lain sebagainya. Saya scroll langsung ke bawah. Di sini juga ada alat bahan yang digunakan ya. Kita melakukan simulasi dengan menggunakan kancing baju. Nanti perbedaannya di warna dan di ukuran. Biar nggak bingung, kalau warnanya sama semua, ukurannya sama semua, nanti bingung. Jadi ada perbedaan warna dan ukuran. Nanti kalau di video yang saya berikan itu, perbedaannya itu ditulis dengan huruf besar dan huruf kecil. Mewakili angka, mewakili warna dan ukuran yang besar dan kecil. Di sini ada cara kerjanya jelas, ada praktikum 1 dan praktikum 2 dengan perbedaan frekuensi gen. Lalu di sini ada pengamatan, lembar pengamatannya ya. Jadi bagian-bagian ini nanti yang teman-teman isi di hasil. Lalu bagian-bagian atas sini, kalau di logbook ya, bagian-bagian atas sini yang teman-teman isi di materi dan prosedur kegiatan. Ya, tidak harus semuanya, diringkas saja, dirangkum saja. Jadi tidak usah terlalu banyak yang dicatatnya. Poin-poinnya aja. Yang paling penting itu di logbook itu alat bahan dan fungsinya. Itu yang paling penting, sama prosedurnya juga singkat aja. Prosedurnya itu kayak diagram alir kayak gitu, nggak usah yang terlalu ribet gimana-gimana. Terus ininya nanti teman-teman isi di lembar kerjanya, di logbooknya di bagian hasil. Ini juga sama yang kedua. Selanjutnya ada fenotip kuantitatif. Ini jarang sekali kita running karena memerlukan waktu yang lama dan wadah yang banyak.
dengan menjabarkan peran genetik kuantitatif pada suatu fenotip ikan dalam program seleksi diharapkan mahasiswa dapat memilih benih dan induk unggul dalam budidaya ikan. Nanti juga saya akan jelaskan lebih jauh. Intinya untuk seleksi fenotip kuantitatif ini ya, selective breeding ini kita akan melihat performa anakan dari hasil induk yang diseleksi. Misalkan mudahnya mah menganalogikan dengan sesuatu ya kalau yang kayak gini itu. Misalkan kita menseleksi 50 orang perempuan dan laki-laki, 50 perempuan, 50 laki-laki. Harusnya emang nggak dianalogikan kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. 50 perempuan dan 50 laki-laki. Ini 50 perempuan ini kita pilih nu karasep, nu barodas. 50 laki-laki ini kita pilih nu kasep, nu bodas, rambutnya lurus, dan lain sebagainya ya, tinggi, atletis. Yang perempuan juga kita akan pilih yang cantik dan lain sebagainya, pokoknya dengan keunggulan masing-masing. Terus nanti kita lihat performa anaknya ya dari hasil seleksi induk yang kita lakukan, apakah anaknya mempunyai performa dengan parentnya ataukah yang terekspresikan secara gennya itu malah bagian-bagian yang resesif gitu, yang ternyata ada warisan dari nenek moyangnya dan lain sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Di sini juga ada alat dan bahan yang dibutuhkan, ada cara kerja juga, terus ada yang hal-hal yang harus diamati. Ini berarti yang diisi di hasil dan pembahasan, yang di atasnya diisi di bagian materi dan prosedur kerja. Lalu eksploitasi varian genetik dominan dengan program hibridisasi. Hibridisasi ini tujuannya kita mengoleksi varian genetik dominan. Jadi kita berharap anak hasilnya itu mewarisi sifat-sifat dominan dari parentnya. Tujuan praktikumnya ya, teman-teman bisa baca, praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan program hibridisasi, mengumpulkan varian genetik dominan apabila program seleksi ini tidak mencapai hasil yang diharapkan karena SD dan CV suatu trait relatif kecil. Jadi ketika seleksi programnya tidak berhasil, seperti apa yang kita harapkan, kita akan melakukan perkawinan silang. Misalkan saya nggak bisa dianalogikan ke orang juga ya, saya misalkan pengen punya anak yang bertanduk atau bercula gitu, terus saya kawin dengan centaur misalkan gitu ya, pokoknya mah gitulah, pokoknya kita menginginkan, pokoknya dikawin silangkan, bisa yang satu strain ya, bisa juga yang beda strain. Jadi kita mengoleksi keunggulan dominannya. Kalau ikan, kita analogikan ikan aja ya. Kalau ikan misalkan ada ikan kecil tapi dia durabilitasnya tinggi, maksud durabilitasnya tinggi itu dia ketahanan terhadap lingkungannya besar, range-nya luas, terus tahan terhadap suhu rendah dan juga suhu tinggi, terus bisa dipelihara di berbagai macam kondisi air gitu ya, tapi dia pertumbuhannya lamban. Nah nanti kita bisa kawinkan sama ikan lainnya yang durabilitasnya ternyata rendah gitu ya, jadi dia range-nya sempit gitu ya, daya tahan terhadap lingkungannya, tapi dia punya pertumbuhan yang baik gitu. Jadi kita kawin silangkan, mungkin si ikan ini satu strain, mungkin juga enggak gitu ya. Makin dekat dia kekerabatannya, makin besar peluang keberhasilannya. Jadi kalau misalkan makin dekat itu kayak misalkan ikan mas Majalaya, ikan mas Sinyonya itu kan masih ikan mas-mas juga gitu, cuman beda strain. Kalau yang jauh itu kayak misalkan ikan mas sama ikan nilem, nah itu jauh makin kecil peluang keberhasilannya. Kayak misalkan ikan patin sama ikan baung itu makin kecil peluang keberhasilannya. Sebenarnya faktornya banyak ya, mulai dari ukuran sperma, ukuran profil telur, jumlah kromosom sama atau tidak gitu. Intinya kita melakukan hibridisasi untuk mengumpulkan varian genetik dominan. Jadi harapannya anaknya itu mewarisi sumber genetik dominan dari parentnya. Jadi nanti ya
kayak yang tadi saya contohkan, anaknya itu punya eh, ketahanan tubuh yang baik ya, luas, range-nya luas, durabilitasnya tinggi, pertumbuhannya juga baik. Ini alat dan bahan, silakan teman-teman baca. Memang ini modulnya agak banyak. Di sini juga ada program hilirisasi ya dari Majalaya Sinyonya, Sinyonya Majalaya, Majalaya Majalaya, Sinyonya Majalaya, menurut semuanya. Jadi kalau hibrid ini ya makin apa ya? Kalau dia makin jauh kekerabatannya, makin besar peluang performa fenotip anaknya itu bagus. Ya, makin jauh. Jadi kalau orang mah, misalkan orang Indonesia yang biasa aja, ya secara fenotip biasa aja, itu kasep-kasep teuing gitu. Terus dia nikah dengan Eropa yang sama aja, biasa aja, ya itu kan masih sama-sama satu jenis, satu spesies, cuman beda strain, beda lokasi, beda tempat. Nanti anakannya performanya pasti lebih bagus dari parentnya, gitu kan ya. Kalau teman-teman melihat anak apa sih disebutnya yang kayak gitu teh, blasteran, anak blasteran walau orang tuanya biasa aja pasti performa fenotip anaknya itu lebih baik daripada orang tuanya. Biasanya garilis, karasep gitu. Kurang lebih kayak gitulah konsepnya untuk hibridisasi. Triploidisasi silakan teman-teman baca. Di sini ada penjelasannya sudah sangat lengkap, alat dan bahannya juga ada, bahan-bahan yang digunakannya juga ada, cara kerjanya juga ada, pengamatannya ada, terus untuk genogenesisnya juga sama. Di sini teman-teman silakan baca. Bedanya Gino dan Triplo itu, Gino itu diradiasi, kalau Triplo itu tidak. Dua-duanya ada tahapan heat shock, kejut suhu untuk mencegah terjadinya polar body kedua. Nanti saya jelaskan lebih banyak lagi per materinya. Ini saya ngebahas garis besar untuk modulnya saja. Di sini cara kerjanya silahkan teman-teman baca, untuk prosedurnya ada. Terus di sini cara perhitungannya, terus di sini tahapannya. Yang membedakan logbook dengan kegiatan praktikum secara luring yang kita running biasanya cuma di jenis ikan. Kalau misalkan di logbook tadi hibridnya ikan mas Majalaya sama ikan mas Sinyonya, mungkin nanti kegiatan luring kita pakai jenis strain yang berbeda atau kita pakai jenis dari family yang berbeda gitunya. Yang jelas biasanya perbedaannya cuma di jenis ikan sama perlakuan yang dikasih kayak dosis gitu, biasanya beda gitu. Soalnya kalau disamain setiap tahun biasanya teman-teman ketika bikin laporannya itu copy paste dari seniornya gitu. Jadi makanya suka kita bedain sedikit-sedikit. Oke, saya rasa cukup untuk video penjelasan mengenai modul praktikumnya. Silakan teman-teman baca. Ini sudah cukup jelas. Nanti juga akan saya jelaskan lagi per materinya. Untuk video modulnya saya rasa cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya.